Selamat pagi kepada seluruh hadirin. Selamat datang pada acara webinar Application of Bioimaging Technology on Stem Cell Research Development yang diadakan oleh ITB Olympus Bioimaging Center bersama PT Wadia Prima Mulia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Perkenalkan, saya Aprilia Agatha, MC pada hari ini. Sebelum acara dimulai, akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Pertama, agenda acara pada pagi hari ini dimulai dari main presentation yang pertama oleh Dr. Anggraini Barlian dari SITH-ITB dengan judul Application of Bioimaging Technology in Tissue Engineering for Directing Stem Cell Differentiation. Kemudian akan dilanjuti dengan main presentation yang kedua oleh Bapak Harimurti dari PT KB Pharma dengan judul Characterization and Differentiation of Human Induced Pluripotent Stem Cell High PSC, a bioimaging application in stem cell research. Selanjutnya akan ada paparan main presentation yang ketiga oleh Ibu Fitria Dwi Ayuni Tias dari ITB Olympus Bioimaging Center dengan judul Bioimaging Approach for Advanced Cellular Analysis in Stem Cell Research. Terakhir akan ada product presentation oleh Bapak Syarudin Agung dari PT Wadia Prima Mulia dengan judul Olympus Confocal Laser Scanning Microscope for Advanced Research. Sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan selama presentasi berlangsung, mohon dituliskan di kolom chat atau disampaikan setelah presentasi berakhir di sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu sekalian, mohon perhatiannya, acara akan segera dimulai. Kepada Bapak Syarudin Agung, mewakili PT Wadia Prima Mulia, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan pembukaan acara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk kita ada dalam kesempatan webinar dengan judul Application of Bioimaging Technology on Stem Cell Research Development. Webinar ini merupakan kolaborasi antara IUBC, ITB Olympus Bioimaging Center, dengan PT Wadia Prima Mulia, dan merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh IUBC dan Wadia Prima Mulia. Mewakili pimpinan kami dari PT Wadia Prima Mulia yang berhalangan hadir karena tugas yang mendesak, kami menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pembicara ahli Ibu Dr. Anggraini Barlian MSc dari ITB, Bapak Harimurti PhD dari Kalbe, dan Ibu Fitria Dwi Ayuning Tias dari IUBC. Dan juga kepada para hadirin yang berpartisipasi pada acara webinar ini. Kami harapkan dengan adanya acara webinar ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti webinar ini. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Agung atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki presentasi utama dari Dr. Anggraini Barlian. Apakah sudah siap, Bu Anggraini? Ibu Anggraini. Baik, akan dimulai oleh Bapak Hari, begitu. Bagaimana Bu April? Dari Bu Aang atau dari saya dulu? Dari Pak Hari dulu, Pak. Sepertinya ada. Oh, dari saya dulu. Dari. Oke, baik. Sebelumnya akan dibacakan resume dari Bapak Harimurti, PhD.
Beliau saat ini merupakan researcher pada Stem Cell and Cancer Institute di PT KB Pharma Tibika. Pengalaman beliau terkait stem cell sudah lebih dari 16 tahun. Beliau juga merilis 2 buku terkait stem cell, yaitu Stem Cell Dasar Teori dan Aplikasi Klinis, kemudian Stem Cell Mesenchyme Dasar, Teori dan Strategi Klinis dalam Terapi Kanker. Pengalaman penelitian terbaru beliau yang pertama, Establishment Human Induced and Stem Cell Line from Idiopathic Non-Familial Parkinson Disease Patient using Self-Replicating RNA Factor Stem Cell Research pada tahun 2021. Yang kedua adalah Spatial Learning and Memory of Young and Aging Rats Following Injection with Human Watkins Jelly Mesenchymal Stem Cell pada tahun 2021. Kepada yang terhormat Bapak Harimurti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sambil saya coba untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kolega, rekan-rekan, dan juga mungkin ada adik-adik mahasiswa di sini yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang dan saya juga terima kasih kepada panitia dari PT Quadia ya, yang sudah mengundang kami dan di sini kami bersanding dengan Bu Aang ya, yang sangat luar biasa dari SITH dan juga Bu Fitria dari Kepala Lab IOBC. Dan saya coba share screen, baik. Apakah sudah muncul, Bu? Sudah, Pak. Sudah ya, oke sebentar. Sudah ya? Sudah, Pak. Tes, ya, baik. Sesuai dengan yang sudah ada di poster ya, jadi kita pagi ini akan sharing tentang bioimaging, terutama di sini saya akan share pengalaman kami menggunakan bioimaging ini sebagai tools untuk mengkarakterisasi dan juga untuk mendiferensiasikan dari human induced pluripotent stem cell, di mana ini juga baru di Indonesia juga untuk dilakukan riset mengenai stem cell ini. Baik, ya ini saya ucapkan terima kasih untuk PT Watia Prima Mulia dan IUBC dari ITB Olympus Bioimaging Center yang sudah berkenan mengundang saya untuk menyampaikan sharing ini. Tadi sudah disebutkan instansi saya dari Stem Cell and Cancer Institute, di mana merupakan bagian R&D dari PT Kalbe Pharma, dan juga saya bagian juga dari Regenik. Ini adalah untuk layanan sel terapi yang ada di Kalbe. Baik, untuk kontak saya nanti bisa via email. Oke, di sini saya akan banyak berdiskusi, nanti kita akan sharing mengenai iPSC, kemudian bagaimana karakterisasinya, diferensiasinya, kemudian aplikasi dari bioimaging itu sendiri gitu ya, di dalam riset ini, dan nanti summary seperti apa. Jadi goals-nya di sini dengan waktu yang cukup singkat, 20 menit, tidak memungkinkan untuk kita membahas semuanya gitu ya, tapi saya akan lebih meng-highlight sesuai dengan temanya adalah lebih banyak ke bioimaging. Jadi nanti kita bisa melihat dengan bioimaging itu apa yang bisa kita implementasikan atau kita aplikasikan untuk riset iPSC seperti itu. Baik, sebelumnya mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu ya, kami di Regenik, kami yang pertama mendapatkan lisensi untuk lab processing untuk baik autologous maupun juga untuk yang GMP. Ini kami sudah mendapatkan untuk Regenik, jadi untuk layanan research maupun untuk sel terapi kami sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian untuk background kami sendiri di R&D juga sudah cukup kuat untuk khusus di riset stem cell. Mulai dari 2006 kita mengembangkan dari peripheral blood, kemudian 2008 kita mulai dari bone marrow, 2010 kita mulai dengan UCMSC, umbilical cord, dan 2011 kita dengan adipose, kemudian jenis selnya juga kita pernah mengembangkan endothelial progenitor cell atau EPC, kemudian mesenchymal stem cell, kemudian SVF, stromal vascular fraction,
dan hasil-hasil riset pun juga sudah kita publish gitu ya. Jadi track record kita di riset stem cell cukup mumpuni di Indonesia. Kemudian kami juga sudah masuk untuk pengembangan indus pluripotent stem cell, di mana ini potensinya sangat luar biasa ya, dan kita berkolaborasi dengan salah satu university di Korea. Kita kembangkan pasien spesifik iPSC, di mana di sini kita membuat iPSC dari fibroblast pasien yang berumur 81 tahun, kemudian satu lagi dari yang Parkinson itu 53 tahun, dan alhamdulillah berhasil dan kita sudah publish, artinya teknologi ini applicable gitu, memungkinkan untuk kita terapkan juga untuk mengenerate iPSC yang dari pasien. Kemudian yang baru saja terbit di bulan April kemarin, sekaligus ini kado lebaran buat kami, itu kami sudah berhasil untuk mengenerate atau reprogramming dari UCMSC menjadi human induced pluripotent stem cell, dan ini yang pertama yang di-report untuk di Indonesia, dan kami menggunakan teknologi RNA replikon, di mana ini nanti hasilnya adalah dia tidak akan berintegrasi dengan inti sehingga footprint free gitu ya. Dulu kan kita was-was dengan ketika kita melakukan reprogramming masih menggunakan lentivirus, menggunakan retrovirus, di mana dia akan berintegrasi dengan inti. Nah, untuk safety-nya itu sangat berbahaya, tetapi alhamdulillah kami sudah berhasil mengenerate dengan teknologi yang lebih safe, yang lebih aman, seperti itu. Kemudian, nah ini kami juga selain research gitu ya, karena tujuannya kita adalah bagaimana mensupport penelitian stem cell di Indonesia ini agar maju gitu, dan kita juga mengalami di awal bagaimana kita sempat ketika kita mau mengembangkan research harus mendevelop sendiri semua uji-ujinya, kemudian dan itu butuh waktu untuk mastering itu semua. Jadi ketika sekarang kami sudah berjalan dan ternyata di KLB kita difasilitasi ada salah satu bagiannya yaitu Pharmametric Labs, itu dia menyediakan layanan seperti ada tes untuk endotoksin, sterility, kemudian juga untuk fax gitu ya, karena fax ini kan juga relatif mahal gitu ya, itu bisa dikirim sampelnya ke PML ya kita nyebutnya, Pharmametric Labs, kontaknya ada di bawah ini, nanti silahkan itu mereka juga sudah tervalidasi metodenya dan perizinannya juga cukup lengkap, jadi saya pikir daripada semua center mengembangkan masing-masing, kalau butuh cepat bisa kirim sampelnya ke PML ini. Dan yang saya alami di luar negeri juga seperti itu gitu. Kita ke riset, nggak semuanya itu harus kita kembangin di lab kita. Jadi ada yang bagian-bagian tertentu kita kirim ke lab-lab rekanan, dan itu akan membuat sinergi yang lebih cepat lagi untuk kita memajukan perkembangan stem cell di Indonesia. Kemudian mungkin saya notice saja di sini bahwa apa yang saya sampaikan ini merupakan hanya sharing informasi, jadi bukan merupakan professional advice gitu ya. Jadi nanti kalau memang butuh pendalaman lagi, ya mungkin nanti akan resmi bisa melalui institut kami gitu ya. Tapi kalau untuk yang kita share ini hanya sekedar kita sharing ilmu saja. Baik, kita akan mulai sesuai dengan tema. Jadi mengapa saya pilih iPSC? Karena memang ini sudah menjadi booming ya, sebenarnya sudah lama gitu ya, tapi baru kita lakukan di Indonesia kurang lebih setahun terakhir ini, dan potensinya sangat luar biasa sekali, bukan hanya untuk sel terapi, tapi nanti kita juga melihat potensinya untuk pengembangan drug discovery, itu juga luar biasa gitu ya. Jadi intinya dengan pluripotent stem cell ini kita bisa banyak melakukan hal yang kemarin mungkin terbatas ketika kita menggunakan sumbernya dari mesenchymal stem cell. Ketika kita ngomong MSC atau mesenchymal stem cell, sebenarnya bisa dibilang dia itu bukan untuk tujuan cell replacement sebenarnya gitu ya, karena ini kan hipotesisnya untuk mechanism of action-nya itu masih diperdebatkan gitu. Ketika kita menggunakan MSC, apakah memang si MSC itu yang akan mereplace sel yang rusak ketika di in vivo atau di pasien gitu ya, atau hanya sebenarnya sekretomnya atau eksosomnya atau yang disekresikan oleh MSC itulah yang membuat efek regeneratif ketika itu diimplantasikan. Nah, kalau kita berbicara cell replacement, sebenarnya di luar juga orang sudah larinya semuanya ke pluripotent stem cell, karena memang secara naifnya dia masih memungkinkan menjadi hampir seluruh
bagian dari sel tubuh seperti itu. Nah, kemudian nah ini saya jelaskan tadi ya, jadi bukan hanya sekedar untuk sel terapi gitu, tapi kalau kita punya kandidat obat, kemudian kita mau mengembangkannya sebelum masuk ke uji preklinik atau uji clinical trial gitu ya, kita bisa melakukan screening menggunakan in vitro gitu dengan high throughput gitu ya. Nah, itu akan sangat efisien sekali. Jadi dari awal kita sudah langsung mengerti, oh ini ada efek toksik apa enggak, atau ini punya efikasinya seperti apa, proof of concept-nya. Nah, itu sangat membuat apa ya, efisien dan nanti ketika misalkan ketahuannya baru di tahap akhir, ya itu kan kita sudah rugi waktu, rugi biaya yang sangat banyak kan. Tapi kalau kita screening-nya di awal, kandidat-kandidat obat itu kita screening di awal dengan menggunakan iPSC ini yang kita diferensiasikan menjadi target-target sel, nah itu akan lebih efisien gitu. Kemudian untuk perkembangannya sendiri saya pikir cukup pesat ya, mulai dari Yamanaka yang pertama. Oh ya, ini saya minta maaf saya nggak bisa melakukan pointer karena sudah kita coba tadi di briefing, nggak bisa. Jadi mungkin hanya dengan lisan saja. Jadi intinya kita tahu bahwasanya mulai dari reprogramming ini kan booming-nya di 2007 gitu ya. Kemudian tapi kalau kita cerita iPSC, kita cerita embryonic stem cell itu booming-nya sebenarnya di 98 gitu ketika Thomson mulai berhasil melakukan isolasi sel-sel inner cell mass yang kemudian dia derivasikan menjadi embryonic stem cell. Nah, kemudian tapi karena banyak kendala etik, banyak negara yang melarang menggunakan embrio untuk penelitian gitu ya. Nah, kemudian yang lebih berkembang adalah ketika Yamanaka berhasil melakukan reprogramming dan sekarang dengan banyaknya teknik yang tanpa menggunakan retrovirus atau lentivirus, nah ini lebih memungkinkan lagi sel-sel iPSC yang dihasilkan itu aman untuk sampai ke clinical grade, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat trennya sebenarnya sampai tahun 2014-2015 itu orang masih banyak mengimprove gitu ya teknik untuk reprogramming. Tapi setelah itu orang larinya sudah ke arah diferensiasi. Jadi dari iPSC yang diperoleh itu kemudian diarahkan kemana gitu, apakah ke kardiomyosit atau ke neuron atau ke hepatocyte. Jadi arahnya sudah semakin ke sana gitu. Kemudian, nah kita akan masuk gitu ya, apa sih karakterisasi dan diferensiasi dari iPSC. Jadi kalau kita melihat gitu ya, kalau kita tujuannya untuk terapi, pasti kita nggak bisa lari dari yang namanya CGMP atau Good Manufacturing Practice, di mana ini ada suatu apa ya pedoman atau guideline gitu ya, kalau di Indonesia namanya CPOP, cara pembuatan obat yang baik gitu ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan untuk mendevelop obat atau drug yang baru gitu ya, new drug gitu ya. Jadi harus ada dokumentasinya, quality-nya, dan tahapannya, dan seperti ini kita lihat ya, kalau yang saya tandain warna hijau itu adalah bagian-bagian yang kita bisa mengaplikasikan bioimaging di situ. Jadi ketika kita reprogramming, kemudian nanti kita melakukan isolasi dari koloni pertama dari iPSC, nah itu bioimaging yang pertama nanti ada live staining gitu ya, nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Kemudian ketika ekspansi, nah ini kita ngeliat morfologi aja gitu ya, pakai inverted microscope, kemudian banking ya standar, kemudian karakterisasi. Nah ini nanti yang banyak gitu ya, kita melihat marker-marker pluripotennya, kemudian ekspresinya gitu ya, dan semuanya juga mesti ada quality control, kemudian ada assay qualification atau functional assay. Jadi kemampuan dia untuk berdiferensiasi menjadi apa namanya 3 germ layer itu endo, ekto, meso itu harus dibuktikan gitu ya. Itu juga nanti bisa menggunakan bioimaging di situ gitu. Jadi memang ketika kita mendevelop bukan hanya MSC sebenarnya, bukan hanya iPSC, tapi hampir stem cell in general itu kita pasti membutuhkan bioimaging untuk salah satu tools untuk kita melihat ekspresi-ekspresi dari protein ataupun dari apa namanya gen yang memang harus terekspresi di fase itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi kalau kita melakukan reprogramming gitu ya, nanti di awal-awal kita terbentuk koloni kurang lebih di hari ke-20-an atau mulai dari 15 sampai 30 hari gitu ya, itu akan mulai terbentuk koloni-koloni gitu ya. Kalau kita lihat yang phase itu adalah phase kontras ya,
dengan inverted microscope biasa. Kemudian yang warna hijau itu ada TRA 181 dan TRA 160. Ini adalah surface marker untuk penanda pluripoten. Kemudian kalau kita merge itu kan artinya dia memang benar dia ada di menandai di koloni itu gitu, mewarnai si koloni itu, dan ketika itu confirm baru kita akan melakukan namanya colony picking gitu. Kita akan mengamankan koloni itu dan kita pindahkan ke petri dish yang baru atau plate yang baru, kira lebih seperti itu. Jadi ini suatu teknik gitu ya, bioimaging yang kita gunakan untuk men-screening koloni mana yang memang dia pluripoten. Nah, kalau nggak seperti ini nanti takutnya semua kita ambil nggak efisien gitu kan. Nah, kalau kita udah yakin, oh ini pluripoten baru kita ambil. Jadi dan ini sudah ada yang menjual antibodinya yang steril gitu ya. Jadi jangan khawatir nanti setelah kita cuci itu nggak ada isu lagi apa namanya kontaminasi atau ininya keracunan toksik, enggak. Jadi ini sudah aman gitu karena kita pilih yang memang sudah apa namanya teruji cell culture tested. Kemudian seperti apa sih kita mengkarakterisasi gitu ya? Ini ada suatu konsorsium ya namanya International Stem Cell Initiative. Dia mencoba mengkarakterisasi 59 embryonic stem cell line dari 17 lab yang ada di seluruh dunia. Kemudian dari situ dia membuat suatu apa namanya rekap gitu ya, apa saja sih yang terekspresi gitu ya. Salah satunya ada SSA 3, SSA 4, kemudian tadi TRA 160, TRA 181, kemudian ada NANOC yang sudah kita kenal, OCT4 gitu ya. Nah, itu adalah beberapa contoh marker pluripotensi yang sudah disepakati gitu ya, dan itu udah common gitu, udah dicek di semua dunia yang mengklaim itu embryonic stem cell adalah mengekspresikan marker-marker tersebut. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan sebagai guideline untuk mengkarakterisasi iPSC yang kita peroleh dari teknik reprogramming tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu ya bagaimana pathway-nya gitu ya, bagaimana OCT4, SOX2, NANOC itu dia mempertahankan pluripotensinya, dan ketika dia lepas gitu ya, maka sel akan masuk ke diferensiasi. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu, dan ini sebenarnya nggak sesimpel ini juga gitu. Kayak kalau kita ngeliat cari di jurnal pasti lebih complicated lagi jalur-jalurnya gitu. Ini hanya untuk memudahkan aja bahwasanya 3 yang paling terkenal nih, OCT4, SOX2, NANOC ini memang berperan sekali mengkontrol dari pluripotensi itu. Kemudian, nah ini hasil dari riset kami, dari yang publikasi yang terakhir. Jadi ini adalah bioimaging ya. Yang pertama kita bisa melihat dari morfologinya, di mana iPSC itu secara morfologi sangat berbeda dengan MSC gitu. Jadi kalau iPSC itu mirip embryonic stem cell, ukuran intinya lebih besar, kemudian dia rapat antara satu sel dengan sel yang lain. Ukuran sitoplasmanya itu lebih kecil, jadi rasio inti berbanding dengan sitoplasma itu jauh lebih besar intinya gitu. Makanya nanti kalau diwarnai dengan antibody itu kan kelihatan kalau yang dia standingnya ke inti itu benar-benar full dan rapat gitu ya. Nah, itu kalau selnya kita standing mesenchymal stem cell misalkan atau fibroblast itu dia akan renggang-renggang ya, kalau yang kita targetkan adalah inti. Kemudian kalau yang AP ini adalah alkaline phosphatase staining, jadi enzim gitu ya yang kita cek. Jadi kalau sel itu banyak proliferasi maka dia akan positif alkaline phosphatase staining ini. Kemudian tadi yang SSA4 ya kita cek juga positif, OCT4 juga positif, kemudian SOX2 juga positif, NANOC juga positif. Nah, DAPI ini adalah mewarnai inti. Jadi ini untuk membuktikan bahwasanya yang kita staining itu memang ada selnya gitu. Kalau kita nggak pakai DAPI, nggak ada kontrol intinya, itu kita nggak bisa mengklaim bahwa yang terwarnai warna merah itu apakah sel atau bukan. Siapa tahu debris juga kalau misalkan kita staining juga bisa berwarna merah juga gitu. Jadi untuk mengcounter itu, untuk membuktikan bahwa yang kita staining itu sel, kita butuh pewarnaan inti ya, di mana kita menggunakan DAPI, dan gambar ini kita merge gitu ya, kita foto dulu yang OCT4, kemudian kita foto yang DAPI, setelah itu dengan komputer kita cocokkan, kita klopkan. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang tadi gambar ini kita dari donor sehat yang dari Indonesia. Nah, kemudian kalau untuk yang berikutnya, ini hasil karakterisasi iPSC dari pasien spesifik. Jadi yang tahun 2020 dari Alzheimer, pasien Alzheimer, yang 2021 ini dari Parkinson. Ini yang kami kerjakan di Korea, di Hanyang University.
Jadi hampir sama ya untuk staining-nya, kita juga menggunakan OC4, Nanox, SOX2, kemudian di paper yang satu lagi kita nambahin ada Lin28, ini jadi satu marker pluripotensi juga gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat di sini hampir semuanya menunjukkan bahwa sel yang kita karakterisasi ini positif terhadap marker pluripotensi. Nah, kurang lebih seperti itu kesimpulan dari karakter ini. Dan kalau kita melihat pentingnya bioimaging di sini sangat-sangat vital sekali gitu ya, karena mau nggak mau, suka nggak suka, ini yang secara definitif membuktikan bahwa yang kita klaim sel kita itu memang pluripoten gitu. Kalau kita nggak bisa menunjukkan ini, waktu kita register ke, ada namanya situs yang kita bisa meregister sel kita itu, dia pasti akan minta data-data seperti ini. Kalau kita nggak bisa memunculkan, ya mereka juga akan ragu, ini hanya overclaim, apakah hanya apa namanya asal klaim aja seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kita udah ngomong karakterisasi, berarti kita mencoba untuk melihat marker-marker pluripoten. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana ketika kita membuktikan bahwa kalau pluripoten itu dia, kalau kita diferensiasikan, dia bisa menjadi trilineage, bisa menjadi ectoderm, bisa menjadi endoderm, bisa menjadi mesoderm, di mana kalau embryonic stem cell juga sifatnya sama gitu ya. Dan di bawahnya ini kan ada gen-gen gitu ya yang sudah direkomendasikan gitu ya, kayak PEG6, SOX1. Nah, ini adalah contoh-contoh marker untuk ectoderm. Kemudian kalau endoderm itu ada SOX17, FOXC2 gitu ya. Kemudian kalau mesoderm ada BRACHURI atau TBXT, kemudian ada TBX6. Nah, ini sudah ada, bisa dicek di Journal Stem Cell Research gitu ya, sudah direkomendasikan oleh apa namanya editornya, bahwa ini adalah common yang sudah banyak orang pakai untuk membuktikan bahwasanya nanti sel yang kita punya itu pluripoten dan bisa didiferensiasikan menjadi trilineage gitu. Terus mungkin ada pertanyaan, kalau misalkan saya mau menggunakan marker yang lain gitu, tapi nggak common gimana ya? Nanti ketika Anda di-review, Anda harus membuktikan gitu kalau sel marker yang Anda pilih itu memang sesuai dengan lineage-nya, misalkan ectoderm atau endoderm atau meso, dan itu PR sendiri gitu ya. Lebih baik kita menggunakan yang sudah orang rekomendasikan, itu lebih gampang. Kemudian ini adalah contoh juga, ini yang dari sehat ya, dari donor sehat, itu kita buktikan dia bisa menjadi endoderm, bisa menjadi mesoderm, jadi ecto, di mana yang endo kita menggunakan FOXC2 antibodinya, kemudian yang meso menggunakan TBXT, dan yang ke arah ecto kita menggunakan PEG6. Nah, ini juga sesuai dengan hasil qPCR-nya, di mana yang qPCR ini dengan marker yang sama itu menunjukkan juga positif gitu ya. Artinya ada di situ mRNA-nya yang terdeteksi di sampel sel yang kita cek. Nah, artinya tadi sel yang sudah pluripoten ketika didiferensiasikan menjadi trilineage, dia terbukti semuanya bisa jadi endo, meso, ecto. Nah, kita ngelihat bagaimana yang tadi dari pasien gitu ya, ini yang dari Alzheimer yang umur 83 tahun, pasiennya itu dia juga bisa menjadi ecto, meso, endo. Untuk yang ecto waktu itu kita menggunakan TOUCH1, kemudian meso T ini juga dari BRACHURI sama TBXT, kemudian yang endo ini dari FOXC2. Nah, untuk hasil qPCR-nya juga sama, positif, dan kita di sini mencoba ada juga dengan gen yang berbeda gitu ya. Untuk yang contohnya untuk yang endo di sini kita FOXC2, ketika PCR kita menggunakan GATA4. Nah, ternyata juga sama-sama positif. Jadi nggak masalah gitu. Yang penting ada mewakili dengan teknik bioimaging, kita konfirmasi dengan PCR. Kemudian ini yang sama dari yang Parkinson. Kalau ini umurnya belum terlalu tua, 53 tahun. Itu juga bisa didiferensiasikan menjadi endo, meso, dan ecto. Dan ini yang ecto ini menarik karena yang ecto ini kita bioimagingnya menggunakan confocal mikroskop ya, karena kan ini ke arah ke neuron, jadi ektonya ini kelihatan serabut-serabutnya. Ketika kita coba dengan mikroskop biasa kita kita foto, nggak maksimal ininya. Nah, akhirnya kita menggunakan confocal dan hasilnya positif, bagus, dan dibuktikan dengan kita konfirmasi hasil qPCR-nya juga sama-sama positif. Jadi ini terbukti. Kemudian aplikasi dari bioimaging ya, selain untuk karakterisasi tadi, kemudian untuk diferensiasi gitu ya, kita juga melihat
dia digunakan juga untuk immunocytochemistry gitu ya. Mungkin nanti dari Bu Fitria yang akan banyak menjelaskan tekniknya. Jadi saya hanya sedikit memberi gambaran. Tadi foto-foto yang saya tampilkan itu bagaimana prosesnya gitu ya. Jadi prosesnya mulai dari kita dari in vitro yang gambar atas ini cell seeding gitu ya. Setelah itu kita fiksasi, kemudian kita dengan primary antibody, kemudian secondary antibody, kita cuci segala macam, setelah itu kita imaging, kita foto dengan fluorescence, kemudian kita analisa. Nah, itu yang secara in vitro. Kalau secara in vivo, seandainya kita menyuntikkan stem cell-nya ke animal misalnya, kemudian kita mau melihat langsung selnya itu tadi ada nggak misalkan kita suntikan intravena gitu, apakah dia lari ke otak misalnya gitu ya. Nanti kita bedah otaknya, kemudian dengan frozen gitu ya, dengan cryosection gitu ya, itu kita bisa langsung cepat melakukan pemotongan itu tanpa menggunakan parafin gitu ya, dengan ada lem khususnya. Kemudian setelah itu kita staining dengan antibody yang sama gitu ya. Nanti kita bisa lihat tuh ekspresinya, bioimaging-nya seperti apa. Jadi ini hanya secara teknik gambaran aja. Nah, kemudian selain tadi untuk karakterisasi, diferensiasi gitu ya. Nah, ini juga masuk ke functional assay gitu ya. Jadi bagaimana kemudian ketika kita punya iPSC itu kita punya target gitu kan. Kita mau jadiin iPSC jadi apa? Nah, ini contohnya nih kalau kita diferensiasikan menjadi neural progenitor gitu ya, atau kandidat neuron gitu. Nah, misalkan markernya adalah NKX 2.1 gitu ya, dan SOX2. Nah, ini kita coba staining, dan ini hasilnya dia kalau neuron itu ada tanda itu ya di tengah yang warna baik di DAPI, NKX maupun SOX2 itu kan ada kayak rosetnya, itu ciri-ciri yang bakal calon neuron itu dia morfologi seperti itu. Ini data dari teman-teman yang di Hanyang yang memang dia labnya mengembangkan ke neuron. Kemudian, nah, saya tadi juga cerita untuk functional assay gitu ya. Functional assay ini jadi kalau kita punya sel dan kita klaimnya itu misalkan nanti menjadi cardiomyocyte misalnya. Nah, itu nanti kita mesti buktikan tuh cardiomyocyte itu fungsional seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa juga dengan staining dengan antibody-nya, kita cek proteinnya seperti apa. Nah, nanti bisa kita lihat secara bioimaging-nya. Nah, ini contoh hasil research dari tim member saya, Halida, itu dia melakukan di US, dia menginduksi iPSC menjadi cardiomyocyte, kemudian dia melakukan staining dengan antibody troponin, di mana troponin ini adalah protein yang mengatur regulasi dari pertukaran ion Ca+ ya. Jadi ini yang sangat penting untuk aktivitas dari cardiomyocyte itu. Jadi untuk fungsionalnya gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan teknik bioimaging seperti ini gitu. Jadi ini salah satu contohnya gitu ya. Jadi yang warna biru itu intinya, kemudian warna hijaunya inilah protein-protein yang troponin yang tercapture atau dia berikatan dengan antibody yang dimasukkan. Nah, kemudian untuk kesimpulannya sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya dengan bioimaging itu kita bisa yang pertama tadi ya untuk mengkarakterisasi marker-marker pluripoten yang ada dari iPSC, kemudian setelah itu kita juga bisa mengecek kemampuan atau kapasitas dari diferensiasinya menjadi trichome layer itu, kemudian yang terakhir pastinya adalah untuk tujuan lain seperti functional assay ataupun riset-riset yang mendukung pengembangan dari stem cell itu sendiri. Jadi memang sangat vital sekali peran dari bioimaging ini untuk riset stem cell. Kemudian untuk referensi tadi foto-foto yang diambil dan beberapa cuplikan gambar juga bisa diakses di jurnal-jurnal berikut yang sudah publish, dan ini open access, jadi bisa diakses sendiri. Silahkan bisa di-download. Kemudian baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian, dan saya tunggu nanti apabila ada saran ataupun mau diskusi. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke panitia. Silakan. Terima kasih banyak, Bapak Hari. Presentasinya sangat-sangat informatif dan sangat menarik, Pak. Terima kasih banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan. Apakah Ibu Anggraini sudah bisa presentasi? Kepada Ibu Anggraini. Baik, kalau begitu akan dilanjutkan oleh Ibu Fitria.
Bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan terkait presentasi bisa langsung dituliskan di kolom chat atau ditanyakan pada sesi tanya jawab. Sebelumnya akan dibacakan resume dari Ibu Fitria Dwi Ayuning Tias PhD. Beliau saat ini bertanggung jawab pada Laboratorium IOBC atau ITB Olympus Bioimaging Center yang berlokasi di Bandung. Pengalaman penelitian terbaru beliau yang pertama, Regulation of Human Mesenchymal Stem Cell Differentiation on Nanopattern Surface. Yang kedua, exome-based derived from human mesenchymal stem cell for pharmacocosmetic production. Yang ketiga, study on effect migratory behavior driven epigenetic memory formation on cardiomyogenic phase commitment of human mesenchymal stem cell in dendrimer immobilis surface. Kepada Ibu Fitria Dwi Ayuning Tias, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Prilia untuk pengenalannya. Sebentar saya izin share screen dulu ya. Baik, Bu. Apakah sudah bisa kelihatan? Sudah, Bu? Ya. Bisa, ya. Masih loading sebentar. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak juga untuk Pak Harimurti yang sudah membuka presentasi di sesi pertama tadi. Sangat banyak sekali ya aplikasinya untuk bioimaging, terutama di stem cell research yang dilakukan di SCI, KB Pharma. Dan hari ini saya dari IOBC atau ITB Olympus Bioimaging Center akan mempresentasikan tentang bioimaging approach atau pendekatan bioimaging for advanced cellular analysis in stem cell research. Bisa kelihatan ya, Mbak April ini? Bisa, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Nah, sedikit tentang bioimaging sendiri. Bioimaging sendiri merupakan metodologi atau teknologi gitu ya, metode dan instrumen yang digunakan untuk memproses dan memvisualisasi objek-objek hidup atau objek-objek biologis, baik secara strukturalnya maupun fungsionalnya, dan mendapatkan image atau visual dari objek tersebut. Kemudian bisa dilihat secara spasial dan temporal scale gitu ya. Jadi kita bisa melihat real time saat ini misalnya dalam living sampel dan juga melihat secara spasial. Nanti akan dijelaskan mungkin dengan contohnya. Nah, karakteristik bioimaging sendiri antara lain dia tidak berpengaruh langsung terhadap proses dari hidup sampel yang kita gunakan. Makanya biasanya kita menggunakan sampel yang sudah difiksasi sehingga tidak mengganggu proses bioimaging yang kita lakukan, itu tidak mengganggu proses hidup dari living object yang kita amati. Kemudian dia bersifat non-invasif dan juga memberikan informasi secara real time dan bisa memberikan visualisasi secara struktural baik dari tingkat organisme yang paling kecil dari tingkat selnya sampai ke organ yang ukurannya jauh lebih besar gitu ya. Jadi bisa di subselular di dalam selnya, kemudian tingkat selnya, kemudian tingkat jaringan, dan tingkat organ, kita bisa mendapatkan visual dari sampel-sampel tersebut. Nah, sebetulnya kategori bioimaging sendiri ada beberapa yang saat ini dikembangkan. Yang pertama adalah molecular bioimaging untuk melihat fenomena-fenomena molekuler dalam sampel biologis yang kita amati. Kemudian biomedical imaging untuk menganalisis biomedis seperti misalnya MRI, kemudian CT scan, jadi ukurannya makro, lebih besar, dan itu untuk menganalisis misalnya organ-organ, kemudian adanya defisiensi di organ tersebut, atau penyakit, itu kita bisa lakukan dengan biomedical imaging. Kemudian bioimaging in drug discovery, nah ini skalanya biasanya in vitro, salah satunya menggunakan confocal laser scanning microscope untuk misalnya
drug uptake gitu ya oleh sel secara in vitro maupun in vivo bisa kita amati melalui kategori ini. Kemudian computational bioimaging di mana hasil dari pengamatan bioimaging menggunakan instrumen seperti mikroskop kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan metode komputasional. Nah, tujuan menggunakan bioimaging sendiri antara lain untuk memvisualisasi dan membentuk image visual dari sampel-sampel atau ya sampel-sampel biologis yang kita amati. Nah, fungsinya untuk apa? Utamanya adalah untuk memberikan cara berkomunikasi yang lebih efektif, baik secara abstrak maupun secara konkret dari ide-ide riset kita kepada publik. Karena biasanya jika kita memberikan hanya data-data kuantitatif berupa misalnya grafik, kemudian data-data numerical, itu kurang komunikatif gitu kepada publik. Sehingga data visualisasi menggunakan data imaging ini, itu bisa memberikan visual atau gambaran yang lebih jelas tentang fenomena yang ada dalam riset kita. Nah, kemudian data-data visual tersebut, hasil visualisasi dari bioimaging teknik ini, yang biasanya memberikan gambaran struktural maupun fungsional dari objek yang kita amati, bisa dianalisa menjadi data kualitatif. Nah, ini contohnya dengan merekonstruksi image dari hasil observasi tersebut untuk mengetahui misalnya struktur, morfologi, dan lokalisasi protein misalnya, atau molekul tertentu. Nanti dari data kualitatif ini kita bisa mengubah atau menganalisis lebih lanjut menjadi data-data kuantitatif dengan melakukan kuantifikasi analisis atau image processing. Nah, ini nanti ini sekarang tengah berkembang image processing ini sehingga data-data visual yang kita dapat dari teknik bioimaging itu bisa dikuantifikasi dan menjadi data yang reliable juga untuk riset kita. Nah, seperti histori di awalnya, bagaimana bioimaging itu terbentuk gitu ya, bioimaging field itu terbentuk dan menjadi suatu field yang penting, itu berangkat dari studi tentang cell biology atau biologi sel. Karena biologi sel itu tidak bisa diamati langsung dengan mata telanjang, maka terbentuklah ide untuk membuat instrumen yang membantu kita mengamati lebih lanjut tentang fenomena dalam biologi sel, yaitu penemuan mikroskop. Nah, penemuan mikroskop ini dari masa ke masa sudah berkembang pesat sampai akhirnya sekarang kita bisa mengamati dalam skala nano di bagian intraselularnya. Macam-macam, misalnya confocal laser scanning microscope, kemudian ada electron microscope, itu berperan besar dalam studi tentang sel biologi. Nah, bioimaging sendiri di field cell biology atau biologi sel itu berperan antara lain untuk mengetahui selular proses di dalam sel tersebut. Juga bisa digunakan untuk mengkuantifikasi ion atau level metabolit yang ada di dalam sel. Bisa juga protein gitu ya, bisa kita kuantifikasi. Kemudian juga kita bisa mengukur interaksi antar molekul yang ada di dalam sel maupun di luar sel. Dan juga lokalisasi serta fungsi dari molekul-molekul yang ada di dalam sel. Dan yang paling penting adalah kita bisa mengamati morfologi, struktur, dan juga perilaku dari sel tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Hari sebelumnya, bahwa dalam stem cell study itu penting sekali menggunakan visualisasi image, menggunakan bioimaging teknik. Karena tadi itu bisa sangat membantu bagaimana kita memahami proses atau fenomena yang terjadi selama eksperimen atau studi tentang stem cell tersebut. Karena dalam studi tentang stem cell itu tidak hanya, jadi sangat dipengaruhi oleh spasiotemporal. Waktu yang saat ini dengan waktu di akhir eksperimen itu bisa memberikan fenomena yang berbeda
pada stem cell research, sehingga pengamatan secara real time, pengamatan visual itu menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi di mana stem cell kita, stage ya dari stem cell itu berada, apakah di fase undiferensiasi atau di fase yang sudah terdiferensiasi, itu bisa kita amati melalui bioimaging teknik. Nah, seperti ini kita bisa mengamati jenis dari stem cell-nya sendiri, karena setiap stem cell itu mempunyai karakteristik dan struktur yang berbeda-beda. Melalui bioimaging teknik itu kita juga bisa mendapatkan data dan informasi jenis stem cell yang kita observasi gitu ya. Itu menjadi langkah awal dalam studi tentang stem cell untuk mengidentifikasi jenis stem cell-nya tersebut. Kemudian ada stage diferensiasi dari stem cell. Karena stem cell sendiri adalah sel yang belum terdiferensiasi, maka karakter-karakter ini akan berubah seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya proses diferensiasi. Nah, ketika dari masa undiferensiasi sampai diferensiasi stem cell itu bisa kita dapatkan visual image yang berbeda-beda, dan itu menjadi data tersendiri untuk membuktikan di mana stage stem cell kita berada misalnya. Ini contohnya beberapa karakter dari stem cell. Yang pertama adalah embryonic stem cell, kemudian mesenchymal stem cell, IPS, indus pluripotent stem cell seperti yang dikemukakan Pak Hari sebelumnya, dan juga untuk further atau advanced research dari stem cell study ada pembuatan organoid body. Nah, ini juga sekarang tengah berkembang pesat dan bioimaging teknik jadi sangat penting gitu untuk mengidentifikasi studi tentang organoid body. Nah, yang paling banyak digunakan dan yang paling signifikan untuk mempelajari tentang stem cell atau untuk melakukan observasi dalam studi tentang stem cell itu ini menjadi instrumen yang cukup penting, yaitu confocal laser scanning microscope. Di sini kita bisa mengamati sel morfologi, kemudian stage diferensiasi dari stem cell, interaksi seluler dan intraseluler, kemudian lokalisasi dari functional molekul atau protein di dalam sel. Nah, kenapa confocal laser scanning microscope ini jadi penting? Karena dalam instrumen ini kita bisa melihat secara spesifik melalui metode immunofluorescence staining tadi protein-protein target yang ingin kita amati. Contohnya tadi misal yang dijelaskan oleh Pak Hari, dalam IPS itu punya marker-marker yang berbeda dengan jenis mesenchymal stem cell, misalnya seperti SOX protein, kemudian nanok, dan lain-lain, itu menjadi karakter yang membedakan IPS dengan MSC. Nah, melalui analisis menggunakan confocal laser scanning microscope, ya, bioimaging menggunakan confocal laser scanning microscope, kita bisa mendapatkan informasi yang spesifik di mana lokalisasi protein tersebut. Ada atau tidaknya lokalisasi suatu protein target yang spesifik. Kemudian menggunakan alat ini juga kita bisa mengamati tidak hanya struktur 2 dimensi, tapi juga 3 dimensi, sehingga itu memungkinkan untuk mempelajari fenomena-fenomena dalam riset stem cell yang lebih lanjut. Nah, ini antara lain fungsi-fungsi yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan instrumen confocal laser scanning microscope untuk stem cell study. Misalnya optical sectioning, jadi sampel kita tidak perlu disayat secara real, tapi kita bisa melakukannya dengan menggunakan optical sectioning dalam mikroskop ini. Dan dari situ kita bisa membangun atau merekonstruksi image 3D dari sel tersebut untuk memahami misalnya fenomena cell behavior atau cell structure dari stem cell yang kita amati. Kemudian juga dengan adanya teknologi live cell imaging, kita juga bisa melakukan cell tracking dengan high resolusi, kita bisa mengetahui secara real time dan secara live bagaimana perilaku dari sel tersebut.
Kemudian ada juga advanced analysis yang lain seperti misalnya untuk mengetahui photo bleaching dari sel dan juga photoactivable fluorescence protein misalnya ketika kita memasukkan suatu protein tertentu ke dalam sel dan mau diaktifasi oleh cahaya dengan gelombang tertentu. Kemudian dibandingkan dengan mikroskop lain atau edisi sebelumnya seperti misalnya fluorescence microscope, confocal laser scanning microscope ini memberikan image yang lebih clear, lebih jelas, kemudian lebih spesifik, di mana kita bisa membedakan protein satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa tahu lokalisasi secara tepat di mana protein itu berada di dalam sel misalnya. Ini sangat penting nantinya untuk mengetahui proses diferensiasi dan fenomena perubahan stage dari stem cell misalnya. Nah, ini adalah contoh aplikasi immunofluorescence staining untuk memahami protein lokalisasi di dalam sel dan juga untuk mengetahui struktur dari sel. Jadi, kita bisa mendapatkan data seperti ini di mana kita bisa melihat misalnya di mana lokalisasi vinkulin dalam sel, kemudian bagaimana interaksinya dengan aktin misalnya, dan juga bagaimana secara keseluruhan struktur dari sel tersebut, misal terhadap merespon ruang hidup atau microenvironmental tertentu. Kemudian untuk optical sectioning atau 3D image reconstruction, nah jadi ini prinsipnya confocal laser scanning microscope dapat melakukan scanning atau melakukan scanning secara dalam 3 aksis X, Y, Z. Jadi kita bisa mendapatkan image 3D seperti ini, tidak hanya image 2 dimensi tapi juga 3 dimensi. Kemudian kita bisa melakukan optical sectioning sehingga kita bisa tahu lapisan dari lapisan sel kita itu apa fenomena yang terjadi di situ. Nah, contohnya misal dalam penelitian saya ini saya menggunakan optical sectioning untuk mengetahui bagian apical dan bagian basal dari human mesenchymal stem cell yang saya tanam di microenvironmental tertentu misalnya. Jadi kita bisa melihat adanya perbedaan lamin struktur lamin atau struktur nuklei di bagian basal dan apikal dari sel. Dengan metode optical sectioning ini kita bisa mendapatkan data seperti ini. Dan juga kita bisa melihat interaksi bagaimana aktin itu berinteraksi dengan nuklear lamin dalam kasus ini. Kemudian kita juga bisa melakukan live cell tracking 2 dimensi maupun 3 dimensi menggunakan confocal laser scanning microscope. Dan dari sini kita bisa memahami misalnya kita ingin melakukan co-culture atau kombinasi antara 2 sel kultur, misalnya stem cell sheet, kemudian kita ingin melakukan kita ingin melihat proses angiogenesis menggunakan sel HUVEC yang diinvasi ke dalam stem cell sheet. Nah, kita bisa melakukan live cell tracking dengan optical sectioning dan 3D reconstruction seperti ini, menganalisis juga bisa dilakukan analisis lebih lanjut untuk melihat misalnya tracking dari HUVEC dalam stem cell sheet tersebut. Nah, contoh datanya seperti ini. Jadi dari live imaging yang kita lakukan menggunakan confocal laser scanning microscope, kita bisa melihat migrasi dari HUVEC, kemudian bagaimana dia menginvasi stem cell sheet yang kita punya misalnya. Kemudian, nah 3D imaging reconstruction dari confocal laser scanning microscope juga prinsipnya dengan menggabungkan data optical sectioning yang kita dapat 2 dimensi masing-masing section, kemudian direkonstruksi menjadi sebuah image 3D seperti ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan image 3D, kita bisa melihat secara keseluruhan gitu ya, dari top sampai ke bottom view, kemudian secara vertikal dan horizontal bagaimana kondisi dari
kultur sel kita atau bagaimana fenomena yang terjadi. Apakah misalnya sel ini dari bawah invasi ke atas atau dari atas invasi ke bawah, kita bisa melihat itu. Dari situ juga kita bisa melakukan analisis menggunakan image processing dengan untuk merekonstruksi bentuk 3D dari sel yang kita amati. Nah, misalnya jadi bentuk seperti ini gitu. Kita bisa melihat bahwa misalnya sel mengalami agregasi atau membentuk multi-layer. Itu bisa kita lakukan dan kita bisa dapatkan informasinya menggunakan teknik bioimaging ini. Nah, selain itu dengan kita bisa menggabungkan rekonstruksi 3D image dari confocal laser scanning microscope dengan misalnya aplikasi bioimaging teknik yang lain, misalnya protein lokalisasi, kemudian fungsi dan mekanisme seluler dalam sel. Contohnya dalam kasus ini, di sini ada sel aggregate dari human mesenchymal stem cell yang didiferensiasikan menjadi cardiomyocyte. Nah, dengan menggunakan marker spesifik cardiomyocyte, kita mau lihat nih bagaimana proses atau mekanisme seluler yang terjadi ketika proses diferensiasi. Nah, kita menggabungkan teknik 3D imaging reconstruction dan protein lokalisasi untuk melihat dan mengetahui fenomena tersebut. Dari data yang kita dapatkan, kita bisa melihat bahwa CTNT ini atau marker dari cardiomyocyte ini diekspresikan secara bertahap dari bagian luar kemudian masuk ke bagian dalam sel. Dan juga dalam waktu tertentu kita bisa lihat bahwa dalam kondisi tertentu, dalam ini dua kondisi yang berbeda, kita bisa lihat yang satu hanya diekspresikan misal di permukaan saja, sementara yang lainnya terekspresi sampai ke bagian dalam agregat. Dan ini menunjukkan fase diferensiasi yang berbeda. Jadi dengan data-data bioimaging ini kita bisa membuat satu storyline dari riset stem cell yang kita lakukan. Nah, contoh lainnya seperti yang saya lakukan dalam riset saya, misalnya saya menggunakan teknik bioimaging untuk menginvestigasi secara komprehensif tentang apa fenomena yang terjadi ketika melakukan modifikasi microenvironmental cue dari ruang hidup human mesenchymal stem cell ini untuk nantinya berdiferensiasi menjadi muscle cell. Jadi beberapa tipe lean muscle cell. Nah ini hipotesisnya dan kemudian fenomena yang dihipotesiskan terjadi dalam riset tersebut. Dan ini semuanya bisa didukung oleh hasil data observasi menggunakan bioimaging teknik. Contohnya, kalau ini bioimaging teknik yang paling sederhana untuk melihat misalnya morfologi atau struktur dari sel dalam beberapa kondisi ruang hidup sel tersebut ya. Jadi misalnya di PS itu kondisi normal, kemudian ini di kondisi yang termodifikasi, terjadi perubahan struktur dan morfologi. Nah, kemudian ini contoh teknik bioimaging dengan live imaging, bright field ya, belum menggunakan spesifik marker, tapi di sini hanya untuk melihat bagaimana perilaku dari sel itu berubah ketika kita mengubah ruang hidupnya, gitu kan, memodifikasi ruang hidupnya atau substrat hidupnya. Ternyata terjadi perubahan. Jadi bioimaging teknik ini bisa kita sesuaikan dengan tujuan riset kita. Contohnya seperti ini, kalau kita ingin mengetahui behavior-nya, kita bisa menggunakan misalnya bioimaging teknik sederhana seperti live imaging bright field seperti ini. Kemudian berikutnya, kalau misalnya kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang sel morfologi, tapi juga struktur dan juga struktur intraseluler di dalamnya. Data ini menjadi penting ketika kita ingin misalnya membahas tentang mechanotransduction. Di sini data perubahan dari F-aktin menjadi G-aktin gitu ya, ada depolimerisasi misalnya ketika misal substrat hidup atau lingkungan hidup dari sel tersebut berubah, itu menjadi data yang bisa kita bahas untuk ke arah mekanotransduksi.
ketika misal ruang hidup berubah, behavior berubah, kemudian dia struktur di dalam selnya juga berubah. Nah, ini bisa mendukung data bioimaging sederhana yang sebelumnya. Kemudian didukung lagi dengan data lebih lanjut, kalau tadi misal aktinnya, sekarang interaksi aktin dengan nukleinya. Ketika kita bicara mechanotransduction, itu dari luar sampai ke dalam sel, kita perlu melihat interaksinya, dan lewat bioimaging observation atau bioimaging teknik ini, kita bisa melihat interaksi intraselulernya. Jadi kalau tadi aktinnya aja, perubahan fungsi dari F-aktin menjadi G-aktin dan proses depolimerisasinya, di sini kita bisa melihat bagaimana interaksi F-aktin dengan nukleinya misalnya, ketika sel itu mengalami perubahan dalam pola perilaku. Kemudian bagaimana juga peran ekstraseluler matriksnya, dan juga kita bisa tracking apa yang terjadi ketika sel bermigrasi, apa yang terjadi pada ekstraseluler matriksnya. Ini bisa juga diamati menggunakan data bioimaging. Dan, keluar ini datanya. Jadi ada data-data pendukung lainnya yang bisa mensupport data bioimaging, misalnya data-data kuantitatif, sehingga dari situ kita bisa membuat sebuah conclusion atau kesimpulan tentang fenomena apa yang terjadi dalam riset stem cell kita. Jadi dari data-data bioimaging tadi kita bisa membuat satu alur cerita gitu ya, bagaimana misalnya stem cell itu berubah perilaku dan itu mengubah misalnya fungsi dari protein-protein di dalam protein-protein intraselulernya, dan nanti bisa mengubah fate atau nasib dari sel tersebut, mengarahkan dia ke arah diferensiasi tertentu. Nah, ini dari data-data yang saya dapat tadi, kemudian konklusinya adalah ketika ini saya memvisualisasi lagi misalnya dari data-data visual yang didapat dari teknik bioimaging, dibuat story bisa jadi seperti ini, kita bisa tahu bagaimana fenomena yang terjadi di dalam sel, misalnya ketika ruang hidupnya berubah, dan itu mengarahkan dia ke arah diferensiasi yang mana. Kemudian lebih dalam lagi kita bisa membuat suatu teori tentang fenomena yang terjadi di dalam sel sampai ke bagian dalamnya lagi, didukung misalnya dengan beberapa data-data kuantitatif. Nah, jadi pentingnya bioimaging teknik dalam stem cell research, seperti juga sudah disebutkan tadi oleh Pak Hari ya, itu sangat bisa mendukung dan memberikan informasi yang komprehensif, juga bisa membantu kita untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana fenomena yang terjadi pada stem cell research. Nah, ITB Olympus Bioimaging Center sendiri, IOBC, kita juga siap membantu untuk para profesional atau para peneliti atau para akademisi yang ingin misalnya melakukan observasi atau mengenal lebih lanjut tentang teknik bioimaging. Jadi di sini ITB bekerja sama dengan Olympus, kita ada fasilitasnya di Center of Advanced Science Building, Research Center of Nanoscience dan Nanoteknologi, juga bisa diakses lewat website kita di iobc-lab.com untuk mengetahui sedikit tentang bioimaging atau berkonsultasi bagaimana jika ingin mengetahui tentang atau belajar tentang bioimaging teknik misalnya. Nah, itu saja presentasi dari saya, semoga bisa memberikan gambaran tentang aplikasi bioimaging dan pendekatannya dalam riset stem cell. Terima kasih, nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke host. Terima kasih banyak Ibu Fitria atas presentasi yang diberikan, sangat informatif. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada pertanyaan terkait presentasi dari Ibu Fitria, bisa langsung dituliskan di kolom chat atau ditanyakan pada sesi tanya jawab. Selanjutnya kita akan masuk ke presentasi dari Bapak Agung. Sebelumnya akan kami bacakan resume dari Bapak Agung. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat.
yang telah disediakan. Kemudian bagi peserta yang juga belum mengisi daftar hadir dapat mengisi pada link yang ada di kolom chat. Baik, untuk resume Bapak Agung, beliau merupakan sales manager di PT Wadia Prima Mulia, juga merupakan produk spesialis Olympus Microscope for Life Science. Beliau juga bertanggung jawab pada seluruh penjualan produk dan koordinator tim sales PT Wadia Prima Mulia di Indonesia. Hingga saat ini beliau sudah berpengalaman di bidangnya hingga lebih dari 12 tahun. Kepada yang terhormat Bapak Syarudin Agung, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Brin. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai produk dari Olympus Microscope yang berhubungan dengan bioimaging, yaitu confocal laser scanning microscope, di mana Olympus Microscope di sini ada produk namanya FlowView FV3000 series. Ya. Jadi FV3000 seri ini merupakan pengembangan dari mikroskop konfocal yang sebelum-sebelumnya, yang pertama dikembangkan sekitar tahun 1960-an, itu ada LSMGB, sampai kepada yang saat ini namanya FV3000. Jadi FV3000 ini merupakan produk konfocal laser yang paling mutakhir saat ini dari Olympus Microscope. Fitur-fiturnya akan kami bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah mengenai high sensitivity yang dihasilkan oleh confocal microscope, kemudian high speed, kemudian yang ketiga high resolution, yang keempat macro to micro, dan yang kelima terakhir accurately measure. Ya, yang pertama tentang high sensitivity. Mengapa kita sebut dengan high sensitivity? Karena confocal laser ini dilengkapi dengan detektor yang sangat canggih saat ini. Olympus menyebutnya True Spectral Detection. Detektor ini terdiri dari 4 channel yang bisa dipasang sekaligus pada confocal laser ini. Tentunya dengan detektor yang sangat sensitif yang terbaru dari Olympus ini, tentunya nantinya bisa memenuhi kebutuhan tentang pengamatan bioimaging menggunakan confocal laser. Untuk True Spectral Detection ini ada 2 mode. Yang pertama adalah Variable Barrier Filter Mode dan yang kedua adalah Lambda Scan Mode. Nah, ini adalah FBF Mode, di mana True Spectral Detection ini menggunakan multi-channel yang simultan. Dia menggunakan filter barrier, jadi bisa terlihat dari gambar tersebut secara simultan gambar dari masing-masing pewarna yang berbeda, itu bisa diamati secara live langsung dan nanti bisa di mixing. Berikutnya adalah mode untuk multi-channel lambda scan. Ini digunakan untuk mendapatkan gambar yang sangat dengan resolusi yang tinggi dengan waktu yang sangat cepat. Nah, ini adalah gambar yang dihasilkan dari multi-channel lambda scan. Apabila di mixing seperti ini, jadi lebih detail. Kemudian confocal laser FV3000 series ini detektornya adalah berjenis GAESP detektor. Nah, ini ada 2 detektor. Yang pertama adalah spectral detektor dan yang kedua adalah high sensitive spectral detektor. Tentunya 2 detektor ini nanti bisa dikombin untuk jadi satu confocal. Jadi ada 4 channel detektor yang bisa diamati. Ini adalah contoh gambar kalau kita menggunakan True Spectral Detection. Yang sebelah kiri ini yang sebelum di mixing, sedangkan yang di sebelah kanan adalah setelah di mixing. Tentunya gambarnya lebih jelas dan itu lebih detail karena kita bisa juga nanti melakukan after processing. Yang berikutnya adalah high speed. Jadi kita berbicara tentang confocal laser scanning microscope. Jadi untuk mendapatkan gambar dia akan melakukan scanning. Ada 2 tipe scanner yang digunakan di Olympus FV3000 ini. Yang pertama adalah hybrid scanner. Dia menggunakan scanner resonan dan scanner galvanometer. Scanner resonan berfungsi untuk menangkap gambar pada kecepatan yang tinggi.
Jadi frame per second-nya sangat cepat. Kemudian galvanometer ini digunakan untuk mendapatkan resolusi yang tinggi. Kemudian seri berikutnya FV3000 yang hanya menggunakan galvanometer scanner. Jadi ada dua tipe FV3000. Yang pertama yang FV3000 RS, dia hybrid scanner. Dan yang kedua adalah FV3000 saja, yaitu galvanometer scanner. Tentunya Olympus ingin memenuhi kebutuhan, menyesuaikan nanti konfigurasinya dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Berikutnya adalah high speed resonance scanner ini bisa mencapai 30 frame per second pada field number 18 dan sampai 438 frame per second. Jadi ini sangat-sangat cepat. Semoga videonya bisa nampak di sini. Ini adalah salah satu aplikasi apabila menggunakan high speed resonance scanner sampai pada 30 frame per second. Jadi kita bisa mengambil video. Ini merupakan aplikasi dari trombosit pada pembuluh darah di tikus. Nah, ini diambil dengan menggunakan 30 frame per second. Begitupun dengan rekonstruksi 3D time-lapse seperti pada video berikut ini juga dimungkinkan kita gunakan, kita amati menggunakan FV3000, di mana resonance scanning ini membantu kita untuk mereduksi adanya photo bleaching dan phototoxicity akibat adanya cahaya yang ditembak oleh laser. Jadi karena untuk pengamatan yang sangat cepat, high speed resonance scanner ini sangat-sangat penting dan sangat membantu sekali. Ini adalah contoh gambar untuk tipe galvanometer scanner. Jadi galvanometer scanner digunakan apabila kita ingin menghasilkan gambar yang dengan high resolusi yang sangat tinggi. Ini bisa kita gunakan scanner ini. Berikutnya adalah high resolution pada feature FV3000 ini. Olympus mengembangkan sebuah feature namanya Olympus Super Resolution, di mana Olympus Super Resolution pada konvokal ini dapat mengakuisisi 4 sinyal fluorescence secara bersamaan dan dapat menghasilkan resolusi yang bisa mencapai 120 nanometer. Jadi mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang resolusi. Resolusi adalah jarak antara dua titik yang saling berdekatan. Ini bisa mencapai 120 nanometer. Ini sangat-sangat resolusi yang sangat tinggi. Ini adalah contoh gambarnya apabila kita menggunakan Olympus Super Resolution. Jadi antara dua titik yang saling berdekatan itu bisa kita pisahkan. Dia akan lebih detail dan lebih jelas. Berikutnya adalah makro to mikro untuk confocal laser scanning mikroskopi dari Olympus. FV3000 series ini bisa kita gunakan objektif dari 1,25 kali sampai dengan 150 kali objektif. Ini khususnya kalau misalnya kita ingin mendapatkan gambar yang full slide atau whole tissue image, jadi image secara keseluruhan ini sangat-sangat baik. Kita bisa menggunakan perbesaran dari 1,25 kali dan nantinya juga bisa kita perbesar dengan menggunakan perbesaran objektif. Tentunya ini sangat membantu sekali apabila kita mempunyai sampel yang sangat-sangat lebar atau luas. Untuk makro dan mikro ini kenapa kok sangat membantu kita? Ini karena FV3000 ini dilengkapi dengan stage motorized. Jadi pengguna hanya memposisikan untuk slide-nya, sampelnya secara XY itu secara motorized. Jadi kita bisa kontrol dari software secara langsung. Dan ini sangat membantu untuk pengamatan untuk sampel yang sangat luas atau full slide tadi. Jadi nanti bisa di capture, kemudian bisa di combine seperti itu. Kemudian berikutnya adalah accurately measure, di mana FV3000 ini dilengkapi dengan 4 standar laser.
standar laser ini nantinya bisa di-upgrade sampai dengan 7 laser. Ya, sampai dengan 7 laser. Jadi cukup membantu nanti menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dari pengguna. Kemudian objektif yang bisa kita gunakan selain dengan objektif yang biasa dengan oil immersion, ini ada terobosan terbaru dari Olympus Microscope, yaitu menggunakan silicon oil. Jadi silicon oil ini merupakan seperti minyak imersi, cuman dia minyak imersinya mendekati dari sampel, jadi dia akan menghasilkan gambar yang sangat detail dan resolusi yang sangat tinggi. Nah, ini sangat membantu sekali untuk pengamatan live cell. Ya, FV3000 ini dilengkapi dengan Z-drift compensator. Compensator ini berfungsi untuk apabila sampel kita itu live image atau live cell, itu biasanya kan bergerak. Jadi pergerakan itu mengakibatkan fokus itu tidak stabil. Dengan adanya Z-drift compensator ini, dia akan membuat supaya sampel tersebut tetap stabil dan tetap fokus. Seperti pada gambar video ini. Jadi tidak ada yang tidak fokus, dia akan fokus. Jadi sesuai dengan target yang kita inginkan. FV3000 ini dilengkapi dengan software yang sangat-sangat baik. Ada sequence manajernya, jadi pengguna nanti tinggal menjalankan sesuai dengan workflow yang diinginkan. Tentunya dengan setting awalnya, pengguna bisa melakukan setting berapa lama pengamatan, kemudian secara time lapse, kemudian X, Y, Z dan T-nya, rotasi dan lain sebagainya itu bisa disetting oleh pengguna. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan yang dilakukan oleh pengguna. Software saat ini bernama FV31S software. Jadi basic image-nya, layout-nya seperti ini. Kemudian advanced image layout-nya seperti ini. Jadi cukup GUI atau graphic user interference-nya sangat-sangat baik. Jadi memudahkan pengguna untuk menggunakan dari convocalizer ini. Ya. Kemudian untuk software untuk post analysis, nah itu bisa dilakukan dengan cell sense dimension. Tentunya ini nanti akan membantu dari pengguna setelah pengamatan, kemudian mau dianalisis secara lebih lanjut. Ya, itu semua ada pada confocal laser scanning microscope FV3000 ini. Jadi nanti apabila ada kebutuhan ataupun ada pertanyaan tentang confocal laser scanning microscope ini, jangan segan untuk menghubungi kami dari PT Wadiyah Prima Mulia. Tak kenal maka tak sayang, maka kami akan sedikit memberikan informasi mengenai perusahaan kami. Jadi kebetulan kami itu dari PT Wadiyah Prima Mulia. Kami adalah distributor dari Olympus Microscope di Indonesia. Dan kami ini saat ini adalah menjadi distributor tunggal untuk Olympus Microscope. Ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang company profile kami. Yang pertama, filosofi dari perusahaan kami, yaitu PT Wadiyah Prima Mulia adalah kami mempunyai misi ingin menjadi yang terdepan dalam perusahaan dagang untuk lab equipment di Indonesia. Kemudian misi kami adalah memberikan servis yang sangat baik kepada semuanya, hingga menjadi one-stop solution untuk laboratory equipment di Indonesia. Tentunya nilai dari perusahaan kami adalah bekerja dengan penuh etika, profesional, dan juga penuh motivasi. Ini adalah filosofi dari logo kami, yaitu Wadiyah Prima Mulia. Bisa dilihat terdiri dari 3 huruf, W, P, dan M, dan juga bentuknya seperti bunga yang sedang berkembang, warnanya berwarna hijau dan biru. Tentunya di logo ini bisa kita simpulkan bahwa kami ini ingin menjadi orang yang mempunyai mimpi yang sangat tinggi, tetapi kami juga
harus rendah hati, dan kami memiliki hati yang sangat-sangat murni. Sales representatif kami saat ini, kami memiliki head office ada di Jakarta. Kemudian kami punya sales representatif di Bandung, Semarang, Surabaya, dan juga di Medan. Head office kami ada di Jakarta dan representatif office kami ada di Surabaya. Saat ini kami mengembangkan kantor juga di Semarang. Tahun ini insya Allah akan buka di Semarang. Nah, ini adalah kantor kami, head office kami ada di Jalan JGC Boulevard, Rukan Avenue, Jalan Jakarta Garden City, nomor 8-097 Cakung Timur, Jakarta Timur. Kemudian untuk representatif office kami di Surabaya ada di Citraland Utara, Jalan Alas Malang, di Kecamatan Benowo, Surabaya. Kemudian prinsipal-prinsipal yang saat ini bekerja sama yang menjadi relasi kami, tentunya yang pertama adalah Olympus, kemudian yang berikutnya adalah Applied Spectral Imaging dari USA, kemudian Aptico dari Denmark, kemudian Hetic ini untuk inkubator ini dari Jerman, Sakura Fantech dari Jepang, Faster Laminar Airflow dan Fumehood dari Italia, Kuhner Secker dari Swiss, Froilabo dari Prancis, kemudian Dinamika dari UK, Hymac Eppendorf dari Jepang, Hitachi Electron Microscope dari Jepang, dan yang terakhir adalah Hottinger Bull & Care ini dari Denmark. Kemudian produk apa saja yang kami ageni saat ini? Yang pertama tentunya adalah Olympus Microscope for Life Science. Kami mengageni dari yang tipe yang paling basic untuk student sampai dengan yang advance, yaitu confocal laser scanning microscope dan multifoton laser scanning microscope. Mungkin ke depan kita selain dengan webinar tentang confocal laser ini, mungkin kita juga bisa webinar berikutnya tentang multifoton laser scanning microscope. Kemudian berikutnya adalah Olympus untuk RVI atau Remote Visual Inspection. Jadi ini merupakan produk borescope atau endoskop untuk industrial. Customer kami lebih banyak ke turbin, kemudian aviasi seperti pesawat terbang. Tentunya mereka sangat-sangat mandatori membutuhkan alat ini untuk ngecek mesin pesawat. Berikutnya adalah Applied Spectral Imaging. Ini adalah produk dari USA. Produk ini merupakan kamera dan software untuk karyotyping, kemudian fluorescence in situ hybridization, kemudian bisa juga untuk patologi. Nah, kamera dan software ini bisa diintegrasikan ke mikroskop Olympus. Dan ini bisa membantu untuk melakukan research dan juga melakukan diagnosis di rumah sakit. Contohnya untuk karyotyping untuk kromosomal, itu bisa kita lakukan. Dan untuk FISH, ini bisa juga kita lakukan untuk kualitatif dan kuantitatif measure data. Dan ini bisa dilakukan scanning secara otomatis. Ya, ini adalah Applied Spectral Imaging dari USA. Berikutnya adalah Aptico dari Denmark. Ini merupakan produk untuk laboratori refrigerator and freezer. Kami mengageni dari yang tipe yang terkecil sampai dengan tipe yang terbesar, dari plus 10 sampai dengan minus 196 derajat Celcius. Berikutnya adalah Hetic Inkubator. Ini adalah produk dari Jerman. Kami mengageni untuk produk inkubator dan juga mikropipet. Berikutnya adalah produk Sakura Fantech dari Jepang. Ini merupakan produk untuk menghasilkan slide yang biasanya digunakan untuk lab patologi anatomi. Jadi untuk jaringan histologi, sitologi itu bisa menggunakan produk dari Sakura Fantech ini dari Jepang. Berikutnya adalah Faster Laminar Airflow dan Fumehood. Kami mengageni dari yang produk yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang tipe laminar airflow biasa sampai dengan yang kelas 3.
Jadi untuk sitotoksik kabinet kami juga mengageni. Berikutnya adalah Kuhner Shaker. Ini merupakan produk dari Swiss, yaitu inkubator shaker dan juga bioreaktor. Ini kami mengageni dari tipe yang terkecil sampai yang stacking, jadi bisa ditumpuk ke atas, dan juga bioreaktor. Kemudian Freilabo ini produk dari Perancis. Kami mengageni untuk cryo tank, climatic chamber, oven, dan juga ultra low temperature freezer sampai minus 86 derajat. Berikutnya adalah Dinamika. Ini merupakan centrifuge, middle range sampai high speed centrifuge dari 15.000 rpm sampai dengan 18.000 rpm. Kemudian berikutnya adalah Hymek Eppendorf. Ini merupakan dari produk dari Jepang. Dulunya adalah Hitachi Koki, kemudian sekarang menjadi Hymek. Ini merupakan ultra centrifuge dari 22.000 rpm sampai dengan 150.000 rpm. Berikutnya adalah Hitachi Scanning Electron Microscope. Kami mengageni untuk dari yang tipe yang tabletop microscope sampai kepada dengan stationary SEM ataupun bisa disebut dengan variable pressure SEM. Ini adalah produk dari Hitachi. Kemudian untuk support pada pengamatan itu tentunya ada preparation sample equipment, itu bisa menggunakan ion sputter dan juga ion milling. Ini Hitachi dari Jepang. Berikutnya ini adalah produk terakhir dari Hottinger Bull & Care, yang ini merupakan instrumen untuk tes kebisingan atau noise, kemudian tes untuk vibration, dan juga merupakan ada satu produk HBM namanya. HBM ini merupakan sensor yang bisa digunakan untuk load cell dan lain sebagainya. Ya, tentunya kami PT Wadia Prima Mulia ini selain kami menjual, kami ini karena distributor tunggal, kami diwajibkan yang pertama selain menjual, yaitu kita juga harus memberikan service dan maintenance untuk after sales-nya. Kemudian kita juga diharuskan untuk bisa memberikan stok kepada customer kami. Nah, after sales service apa saja yang bisa kami provide? Yang pertama adalah application and technical support. Yang kedua adalah installation and training. Dan yang terakhir adalah service and maintenance. Jadi ini adalah syarat untuk menjadi distributor tunggal di Indonesia. Ya, yang terakhir, terima kasih. Mungkin yang kami bisa sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau kebutuhan tentang alat laboratorium, Bapak dan Ibu sekalian bisa visit ke website kami, yaitu www.wadiaprimamulia.com, atau email di headoffice@wadiaprimamulia.com, atau bisa scan di barcode yang ada di sini. Ada sedikit pantun yang terakhir, buah delima dibelah dua, kami Wadia Prima Mulia siap bekerja sama dengan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Bapak Agung atas presentasi produk dan juga company profile PT Wadia Prima yang telah diberikan. Bapak dan Ibu sekalian, presentasinya sudah selesai. Akan dilanjutkan sesi tanya jawab setelah ini dengan Ibu Fitria Dwi Ayuningsih sebagai moderator. Diingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang hadir mohon sediaannya mengisi form kehadiran yang tersedia di kolom chat. Selanjutnya kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mengaktifkan videonya. Kita akan berfoto bersama. Baik, kita akan satu persatu per halaman. Untuk operator, apakah sudah siap? Sudah. Ya. Baik, 1, 2, 3. Untuk halaman pertama sudah. Baik. Selanjutnya,
1, 2, 3. Baik, bagi yang sudah mungkin bisa mematikan lagi kameranya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Ibu Fitria. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan dapat di-chat melalui kolom chat. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak April untuk host kita hari ini. Dan saya mohon izin untuk mengambil alih memoderasi sesi Q&A atau tanya jawab dengan para pembicara. Terima kasih sekali juga kepada para pembicara kita, Ibu Dr. Anggraini Barlian, kemudian Pak Harimurti, Bapak Agung juga dari PT Wadia Prima Mulia. Terima kasih banyak atas presentasinya yang sangat menarik dan juga memicu memantik pertanyaan dari para partisipan. Baik, kita ke pertanyaan pertama dulu ya, Bapak Ibu. Dari Agnesia Cempaka, apakah sudah ada yang melakukan penelitian stem cell untuk sel beta pankreas di Indonesia? Dan jika sudah, bagaimana caranya jika ingin melakukan penelitian tersebut? Mungkin dari SCI atau dari SITH ITB, dari Pak Harimurti atau Ibu Anggraini Barlian, apakah dari instansi-instansi Bapak Ibu sendiri sudah ada yang melakukan penelitian stem cell untuk beta pankreas? Mungkin dari Pak Hari dulu, silakan Pak Hari. Baik, terima kasih Bu Fitria untuk pertanyaan tadi terkait dengan riset diferensiasi menjadi sel beta pankreas. Itu di SCI sendiri, saya agak lupa ya waktu itu tahun 2015 atau 2016 itu kami pernah melakukan itu menggunakan MSC, kemudian diarahkan menjadi sel beta pankreas. Nah, tetapi berhasil sih kalau kita ngelihat dari keseluruhan ininya gitu ya, ada beberapa spot yang dia menunjukkan marker yang positif untuk beta pankreas. Cuman dari sisi efisiensinya yang kami masih belum cukup puas gitu ya, karena harapannya kan mungkin sekian persen mayoritas bisa berubah. Nah itu ternyata kurang oke gitu. Mungkin memang plastisitas dari MSC itu kurang bagus untuk tadi tuh mengarahkan menjadi sel yang lebih spesifik gitu ya. Sementara kalau untuk tujuan kita mengarahkan menjadi sel yang lebih differentiate itu mungkin menggunakan jenis selnya, stem cell-nya adalah iPSC. Nah, terkait dengan bagaimana cara risetnya, ya yang penting yang pertama adalah pasti punya lab dulu gitu ya, labnya lab culture gitu. Kemudian dengan sarana pendukung yang memadai. Terus yang kedua adalah terkait dengan etik gitu, karena kalau kita menggunakan sel dari manusia, pasti kita harus mengurus clearance etiknya dulu gitu. Nah, ketika itu semua udah jalan, ya udah silahkan Anda bisa melakukan riset sesuai dengan protokol yang sudah di-approve oleh Komisi Etik. Mungkin seperti itu. Tapi ada rencana Pak untuk diferensiasi beta pankreas dari iPSC mungkin dilakukan di SCI? Untuk waktu dekat nggak ada. Ya. Oke. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Kalau dari SITH ITB, Ibu Anggraini Barlian, apakah sudah pernah melakukan penelitian stem cell untuk diferensiasi sel beta pankreas, Bu? Sudah pernah, tapi bukan sel betanya, tapi Pulau Langerhans. Jadi isolasi Pulau Langerhansnya, kemudian ditransplantasikan kembali ke tikus gitu. Kemudian kami juga menggunakan beberapa marker gitu. Itu karena difasilitasi dari penelitian Asahi Glass saya dan Bu Marcel. Ya, tapi tidak lanjut ya. Penelitian terkait dengan diabetes mungkin banyak ya pada tikus tapi kalau untuk stem cell hanya isolasi Pulau Langerhans saja. Oke. Itu aja mungkin ya.
Ya, makasih Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini buat saya ternyata dari Ibu Lili Widyastuti tentang bagaimana hipotesis nuclear structure dan rigidity dapat mempengaruhi cardiogenicity. Menurut Ibu, jika ada mutasi tertentu di protein lamin AC menyebabkan perubahan nuclear structure, apakah kemampuan berdiferensiasi sebuah sel akan terganggu? Ya, Ibu Lili, betul sekali. Jadi kalau misalnya ada mutasi dari lamin AC-nya, itu bisa mempengaruhi, pertama mempengaruhi dulu rigiditas dari nukleinnya, kemudian dari situ nanti akan berpengaruh pada proses, ada mutasi-mutasi epigenetik biasanya terjadi, misalnya perubahan histone structure, ada metilasi histone atau asetilasi histone yang nantinya akan berpengaruh pada arah diferensiasi dari stem cell-nya tersebut, jadi ke arah epigenetik. Kemudian dia berubah dari state normalnya tentu saja, jadi bisa mengarahkan ke diferensiasi, tapi tergantung, jadi rigiditas nuklei itu degree tertentu dia bisa mengarahkan ke perubahan lineage tertentu gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kalau misalnya mutasi yang dia berkurang, misalnya hanya berkurang ekspresi proteinnya dengan yang tidak ada sama sekali, itu mungkin akan mengarahkan ke lini sel yang berbeda. Gitu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut kalau misalnya tertarik dengan diskusi lebih lanjut tentang riset ini. Kemudian mudah-mudahan menjawab untuk Ibu Lili. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ibu Anggraini, apakah sudah ada pengalaman melakukan diferensiasi ke sel neuron dari stem cell? Sejauh ini belum, ya, karena kami menggunakan stem cell itu kan dari HWJ MSC ya, sehingga mungkin kalaupun mau ke situ harus transdiferensiasi ya, agak banyak faktor yang harus ditambahkan begitu ya. Tapi belum, dan sangat kompleks ya kalau ke neuron itu. Belum, Bu Ratih. Kalau dari SCI sendiri Pak Hari, apakah sudah ada pengalaman ke diferensiasi sel neuron? Kalau untuk yang iPSC sih kita di SCI kan baru ya, jadi kita baru untuk yang ke arah ecto, mungkin baru early neuron, jadi belum ke neuron yang sesungguhnya gitu. Cuman kalau di kolega kami yang di Hanyang memang mereka labnya lab neuron, jadi ke arah Parkinson, ke arah Alzheimer itu mereka udah lebih established untuk ke arah sana. Tapi menurut saya kalau udah source-nya menggunakan iPSC nggak ada isu harusnya. Tapi bener kata Bu Aang tadi, kalau misalkan masih pakai MSC, dipaksa ke neuron ya effortnya bakal berat gitu ya. Terus dari efisiensinya juga gitu ya. Jadi ya kita harus pintar-pintar memilih jenis selnya, kemudian juga arah risetnya mau kemana, seperti itu. Oke. Ini untuk Ibu Aang lagi dari Pak Abdul Rahmat. Penggunaan scaffold, apakah ada syarat khusus dalam pemilihan material biologinya? Dan juga apakah scaffold tersebut bisa berasal dari material plant cells? Terima kasih Bu Aang. Ya, oke. Terima kasih Fitria. Ini Abdul Rahmat mantan mahasiswa S2 saya ya? Oh iya ya. Ya. Oke, baik. Apa kabar Rahmat? Kalau saya panggilnya Rahmat ya. Jadi memang syarat yang umum sekali untuk suatu scaffold itu ada dua. Satu adalah dia harus biocompatible. Ya. Kedua, dia harus biodegradable. Jadi ada dua syarat itu, dan tentunya biasanya itu tidak bisa berasal dari satu sumber. Biasanya dibuat suatu komposit ya, jadi campuran atau mix, di mana biasanya ya yang paling umum itu justru diambil dari yang sintetis ya, berbagai macam polimer seperti PLA, ya, PVA, PCL, banyak macam-macam yang memang sudah diketahui dia biocompatible. Tetapi biasanya di dalam sisi kekuatan mekaniknya ya itu kurang ya kalau untuk dari yang sintetis ya, karena sintetis itu kan stabil, produksinya banyak, harganya juga murah gitu ya. Sementara kalau dari bioresource kita harus dari nol begitu ya. Nah, ke satu itu biocompatible
Biokompatibel maknanya dalam ya, jadi dia bukan hanya bisa ditumbuhkan saja, tapi dia juga tidak toksik atau dia bisa menyebabkan perubahan ya pada morfologi sel. Nah yang kedua adalah biodegradable, karena yang namanya scaffold itu adalah sementara ya, sampai pada suatu waktu tertentu jika sudah dipenuhi oleh sel yang kita inginkan, tentunya scaffold ini tidak diperlukan lagi, sehingga memang pada penelitian rekayasa jaringan, kedua sifat ini biasanya harus diperoleh. Ya. Nah, untuk biodegradable, jika itu memang dari alami, biasanya memang dia akan biodegraded, begitu ya. Kalau dari sintetis, beberapa juga sangat biodegradable, ya, seperti PVA, PLA, PCL itu sudah dikenal sekali biodegradable. Nah, bagaimana dengan sumbernya dari plant cells? Ya. Ini sebetulnya sangat menarik ya. Jangankan dia sebagai bahan scaffold, sebetulnya tadi juga saya sampaikan bahwa kami di ITB sudah memulai ya dengan eksosom dari plant, dan dia punya nama sendiri ya, plant derived exosome like nanoparticles gitu ya. Nah, sangat besar potensinya ya. Yang saya tahu kami baru pernah mencoba di praktikum gitu ya, di praktikum salah satu mata kuliah rekayasa jaringan di SITH ya untuk S2 bioteknologi, itu mencoba membuat scaffold itu dari apel. Ya, jadi biasanya yang diambil itu adalah materi memang yang non seluler ya. Kalau di kita kan misalnya dari membran amion gitu ya, harus dideselularisasi begitu. Ini pun sama ya, deselularisasi. Jadi pada intinya bahwa kedua sifat tadi, biocompatible, biodegradable, itu harus bisa dicapai gitu. Kalau untuk plant cells kami baru sampai level praktikum ya untuk bisa mencoba dengan yang apel begitu ya. Namun tentunya komposisi yang ada, ikatan pembuluh yang ada di apel itu belum tentu sepenuhnya cocok ya dengan diferensiasi tumbuh mungkin ya, tapi khususnya ke arah diferensiasi itu belum tentu cocok, karena ini mayoritas komponennya mengandung karbohidrat, ya, makromolekulernya adalah karbohidrat begitu. Dan harus dilihat juga di pathway-nya dia akan berikatan dengan komponen apa dari sel, sehingga sel bisa attach, spread, mitosis, dan seterusnya gitu. Itu mungkin dari saya, Rahmat, jawabannya. Oke, terima kasih Bu Ang, semoga menjawab pertanyaannya Pak Abdul Rahmat. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk saya dari Ibu Diah Nugrahani Pristihadi. Penelitian saya menggunakan Z-Stack dengan confocal laser scanning microscope pada embrio mencit. Apakah dalam pengkuantifikasian gambar pendaran imunofluorescence saat ini sudah ada metode efektif yang dapat membedakan jumlah pendaran di area sublokasi sel ya? Seperti di nuklear berapa, sitoplasma berapa, dan lainnya. Nah, jadi kalau sebetulnya kalau bioimaging teknik ini memang untuk kualitatif data gitu ya, jadi data kualitatif dan memberikan image hasil observasi. Tapi bisa kita masukkan atau kita bisa analisis lebih lanjut dengan menggunakan software image processing, misalnya VG, Imaris, gitu, ImageJ, itu bisa kita analisis lebih lanjut hasil data observasi tersebut, dan kita juga dari situ bisa mengukur fluorescence intensity dari area dengan menggunakan ROI. Jadi nanti kita buat ROI-nya dulu, area originnya gitu, kemudian dari situ kita bisa ukur intensitas fluorescence-nya berbanding misalnya dengan kontrol. Nah, tapi memang saat ini ya harus dianalisis lebih lanjut dengan software image processing tadi, gitu, Bu Diah, semoga menjawab. Nanti kalau mau diskusi lebih lanjut untuk masalah ini juga bisa menghubungi email IOBC atau bisa menghubungi saya langsung. Kemudian ada juga pertanyaan tentang IOBC, apakah peneliti dari luar ITB dapat menggunakan fasilitas di lab bioimaging ITB? Bisa, jadi kami juga mengundang para peneliti dari luar ITB, baik itu dari universitas atau lembaga penelitian, itu bisa untuk melakukan penelitian atau observasi di IOBC menggunakan alat dari Olympus ya, confocal laser scanning microscope dan fluorescence microscope. Bisa menghubungi saya di website IOBC juga bisa, atau nanti bisa bertanya ke panitia, emailnya nanti bisa menghubungi saya langsung untuk membuat schedule
penggunaan alat. Bisa juga mengakses lewat SIPA PPNN ITB, Pusat Penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi ITB, untuk melihat jadwal yang tersedia gitu di situ. Itu mungkin. Kemudian ada pertanyaan lainnya. Perihal aplikasi bioimaging, suatu senyawa yang bisa digunakan sebagai bioimaging plus berperan sebagai drug delivery memiliki efek terapeutik, apakah bisa diaplikasikan pada rute pemberian oral pada hewan hidup? Karena selama ini saya baca di jurnal kebanyakan menggunakan rute 4, serta bagaimana cara menguji kemampuan bioimaging secara stabilitasnya, berapa lama mampu menunjukkan pendaran imagingnya secara instrumentasi. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan juga dari Pak Hari atau Ibu Anggraini Barlian. Saya jawab sedikit di sini. Untuk aplikasi bioimagingnya sendiri, stabilitasnya itu tergantung juga dari kualitas dye atau pewarna yang kita gunakan gitu. Jadi apakah dia mudah istilahnya mudah mengalami photo bleaching atau tidak, atau lebih stabil, itu tergantung pada kualitas pewarna yang kita gunakan. Jadi beberapa jenis pewarna memang, atau beberapa pewarna jadi kita harus bisa memilih jenis laser yang kita gunakan, jenis pewarna yang kita gunakan, karena itu mempengaruhi juga perbedaan waktu pendaran dan kualitas pendarannya gitu. Ada yang mudah mengalami photo bleaching, misalnya di di panjang gelombang yang lebih tinggi seperti di 633, 645 itu lebih cepat mengalami photo bleaching. Tapi jika kita menggunakan yang misalnya di 488, kemudian di wavelength 488, kemudian 549, itu warna-warnanya jauh lebih stabil. Jadi tergantung pada jenis pewarnanya, kemudian jenis laser yang kita gunakan, dan juga sebetulnya kualitas pewarnanya itu sendiri. Jadi perbedaan merek juga kadang mempengaruhi laju pendarannya dan stabilitas pendarannya gitu. Itu kalau yang dari imagingnya. Kemudian mungkin dari Bu Aang mungkin lebih tahu tentang drug delivery gitu ya Bu. Bagaimana senyawa itu bisa digunakan sebagai misalnya marker drug delivery, bisa ya Bu ya, dan bisa diamati melalui bioimaging ya Bu? Iya, mungkin bukan saya sih yang melakukan, tetapi justru rekan dari fisika medis ya, Pak Freddy Herianto. Nah, kalau tidak salah dia melakukannya juga di Osaka ya waktu itu, di senseinya Yemima. Ya, di mana sebetulnya tracking untuk ini bisa dilakukan dengan berbagai macam komponen begitu. Kemudian karena banyak ya kalau untuk fisika medis itu, untuk MRI, untuk nanti ke ke organ-organ tubuh begitu dan sebagainya. Hanya sedikit sih yang saya tahu, tetapi memang biasanya dimasukkan secara IV gitu. Kemudian bisa di tracking, ya, bisa diikuti. Itu mungkin rekan fisika medis justru yang mengembangkan. Iya. Dari Pak Hari mungkin mau ada tambahan Pak Hari tentang rute pemberian untuk drug delivery, kemudian bioimaging menggunakan untuk drug delivery marker misalnya. Oke. Saya pikir kita perlu melihat spesifikasi ya dari senyawanya tadi dimasukkan, karena apabila dia speknya itu untuk intravena, kita paksa untuk oral, itu pasti ada kondisi yang berbeda gitu. Jadi kalau yang oral itu kan pasti dia lewat lambung ya. Nah di lambung itu pH-nya asam gitu ya. Nah pH asam ini ada beberapa senyawa juga yang mungkin dia nggak stabil di asam gitu. Nah itu mungkin juga akan berpengaruh. Nah biasanya si produsen itu dia akan merekomendasikan gitu. Jadi dia bikin suatu zat atau senyawa itu dia nanti sudah ada, oh ini dipakainya buat apa rutenya. Jadi menurut saya sebaiknya ngikutin dari panduan atau manual dari si produsen itu gitu. Karena kalau kita paksakan bukan jalurnya, ya menurut saya sayang juga gitu ya, nanti hasilnya nggak akan optimal gitu. Kecuali kalau memang
pengen coba-coba gitu ya, dana berlebih gitu, itu nggak ada isu juga sih sebenarnya. Mungkin Iya. kalau dari saya itu, dan mungkin juga perlu dicek juga itu apakah pendaranya itu apakah dari fluorescence, apakah mungkin ada pakai metode yang lain, misalnya pakai apa namanya yang nuklir ya, atom seperti itu kan juga beda dalam waktu paruhnya. Saya pikir banyak pilihan sih, tergantung dari nanti apa namanya penggunaannya, tujuannya, kemudian berapa lama kita harapkan dia mampu berpendar. Nah, itu juga nanti akan menjadi panduan ketika kita memilih senyawa apa yang paling cocok untuk riset kita, seperti itu. Mungkin itu aja, Bu Fitri. Oke. Mungkin terakhir pertanyaan dari saya, kalau dari pengalaman Bapak Ibu, terutama Pak Hari dan Bu Aang yang memiliki banyak publikasi tentang stem cell study gitu ya, di jurnal-jurnal internasional, apakah data-data bioimaging ini menjadi data yang penting dan signifikan gitu dan highly required misalnya untuk publikasi-publikasi terkait stem cell study saat ini, Ibu dan Pak Hari, silahkan. Pak Hari dulu mungkin. Saya dulu, oke. Baik, saya pikir saya setuju, Bu, itu menjadi apa ya, kebutuhan ya, sudah menjadi kebutuhan. Cuman memang antara riset dengan nanti kita produksi itu kan ada sedikit perbedaan ya. Ketika kita riset mungkin spesifikasinya oke lah, ini positif, ada kontrol segala macam, oke. Tapi ketika kita memikirkan itu sebagai kriteria rilis misalnya untuk QC atau quality, nah itu perlu yang namanya validasi, kualifikasi. Nah, ini yang menjadi tantangan juga gitu ya, karena biasanya kan kalau dari teman-teman farmasi itu menerapkannya itu untuk bahan-bahan kimia, obat-obatan drugs yang memang kita udah tahu gitu ya, sifatnya seperti itu. Tapi ketika kita berbicara obatnya itu adalah sel gitu dan sel hidup gitu ya. Nah, ini ketika kita memvalidasi teknik-tekniknya baik untuk bioimaging itu sendiri, itu juga pasti ada tantangannya, challenge-nya. Jadi menurut saya satu step selain itu kebutuhan yang vital atau kebutuhan yang sangat penting juga ke depan perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya nanti mengkualifikasi ataupun memverifikasi gitu. Jadi artinya jangan sampai nanti satu center mengklaim oh ini positif, coba di center lain ternyata nggak positif gitu kan, false positif, atau sebaliknya false negatif. Nah, ini kan menjadi hal yang mesti ada suatu apa namanya konsorsium atau apa yang bisa memverifikasi kalau oh ya udah memang dengan teknik protokol seperti itu, kemudian dengan validasi, dengan ulangan yang seperti itu bisa dipastikan bahwasanya hasilnya valid gitu. Mungkin itu dari saya, Bu Fitri. Terima kasih. Dari Bu Aang mungkin ada tambahan? Iya, terima kasih. Saya sangat setuju ya apa yang disampaikan oleh Pak Hari. Mungkin kalau untuk saya yang posisinya di universitas masih bertumpu pada riset begitu ya. Maka bioimaging ini menjadi hal penting ya untuk kami. Tadi saya sudah sampaikan juga, bahkan saya perlihatkan juga bagaimana kalau bioimagingnya itu tidak dengan konvokal, gitu. Pun kita masih bisa melihat sebetulnya ya. Dan tidak bisa bioimaging dengan apapun itu menjadi satu-satunya data, begitu ya. Tentunya ini harus dibarengi dengan berbagai macam data yang lain ya. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan kita melihat juga dari sisi lain ya, apakah itu dari sisi ekspresi gennya ya, mungkin juga dari whole proteinnya ya, berbagai macam teknik untuk itu. Namun ada satu keunggulan tersendiri untuk bioimaging menggunakan konvokal mikroskop jika kita bandingkan dengan SEM dan juga fase kontras begitu yang tadi saya tampilkan, bahwa kita bisa melihat sesuatu dengan lebih spesifik. Ya. Dan karena kemampuannya ini dia bisa melakukan optical sectioning, laser ini begitu ya, tanpa kita memotong sesungguhnya seperti TEM gitu ya, maka sebetulnya kita bisa melakukan suatu rekonstruksi secara 3D dan itu akan sangat membantu sekali dari sisi at least dari sisi biologinya begitu ya. Apakah sesuatu yang kita hasilkan ya kemudian kita bisa melihat dengan bantuan mikroskop gitu bahwa sel itu masuk, sel itu bukan hanya tumbuh, tapi juga dia bisa berdiferensiasi di dalam suatu microenvironment yang kita buat. Gitu. Jadi bagi saya sih sangat besar ya
peranannya, namun sekali lagi tetap kita harus diverifikasi dengan data-data mungkin dari dengan teknik yang lain, ya, karena untuk keperluan publikasi itu biasanya verifikasi itu luar biasa ya, artinya dari berbagai sudut ya, untuk bisa membuktikan hypothetical mechanism yang terjadi begitu ya, ataupun kita menduga apa yang terjadi begitu di dalam suatu kondisi yang tidak bisa kita lihat begitu ya. Maka visualisasi khususnya bioimaging dengan confocal mikroskop itu bukan hanya kita bisa memvisualisasi, tapi kita juga bisa mengetahui posisi molekul tertentu dan perannya juga. Gitu. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih banyak. Ini karena waktunya juga sudah habis, mungkin kita sudahi juga sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak untuk Bapak Harimurti dari SCI Kalbe Farma, Ibu Anggraini Barlian dari SITH ITB, Pak Syarudin Agung dari PT Wadia Prima Mulia. Terima kasih banyak atas presentasinya. Kemudian untuk para partisipan, terima kasih banyak juga sudah ikut berpartisipasi dalam acara webinar ini. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, misalnya tentang riset, terkait risetnya Ibu Aang dan Pak Hari, bisa menghubungi kontak Pak Hari dan Ibu Aang langsung mungkin ya. Kemudian jika ada pertanyaan mengenai IOBC dan juga bagaimana cara menggunakan atau ikut melakukan penelitian dan observasi di IOBC, bisa dicek melalui website kami di iobc-lab.com atau menghubungi kontak saya di fitria.wadia@wadiaprimamulia.com. Kemudian jika berminat pada instrumen confocal laser scanning microscope atau lainnya, juga bisa menghubungi agen kami di PT Wadia Prima Mulia, misalnya Bapak Agung ya, Pak Agung ya, atau yang lainnya. Dan bisa juga dicek di websitenya PT WPM. Nah, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Mbak April selaku host dari webinar ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Fitria, terima kasih juga kepada Ibu Anggraini, Bapak Hari, Bapak Agung atas presentasi dan juga diskusi tanya jawabnya yang sangat menarik dan informatif. Bagi peserta yang masih memiliki pertanyaan bisa juga tadi disampaikan melalui WhatsApp atau juga email di head office wadiaprimamulia.com. Kemudian diingatkan kembali bagi peserta yang belum mengisi form kehadiran bisa mengisi form pada QR code yang pada layar atau klik link pada kolom chat. Untuk e-sertifikat akan dikirimkan berdasarkan data pada form kehadiran dan akan dikirimkan paling lambat 7 hari kerja dari hari acara. Sebelumnya atas permintaan beberapa peserta kita akan foto bersama kembali. Mohon diaktifkan kembali kamera Bapak dan Ibu peserta. Kita akan berfoto sekali lagi. Bapak dan Ibu peserta mohon diaktifkan kameranya. Ada beberapa. 1, 2, 3. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Tidak ada yang muncul. Ya, 1. Kita tunggu dulu. Baik. Ya, baik. 1, 2, 3. Terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada para pembicara. Sampai kita bertemu di webinar selanjutnya. Ya, waktu sudah menunjukkan 12.30, saya Aprilia Agata mohon undur diri. Selamat siang, sampai bertemu lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selalu. Terima kasih Bu Terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih. Ria. Yuk. Salam semuanya. Mari. Ya, terima kasih. Izin live. Izin live ya. Iya, Bu.